wabarakatuh. Ini kami akan menampilkan drama Si Bungkuk dan Si Panjang. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai narator Nuraini ingin membacakan tokoh dan rangkuman dari cerita ini. Buat narator saya sendiri Nuraini, buat Si Bungkuk Amanda Aulia, istri Yuliana Lawendatu, Si Panjang atau Si Bedawi Dwi Novita, Masyudul Haq, Ahaya Widi Salsabila. Buat rangkuman ceritanya, di suatu hari hiduplah sepasang suami istri yang sedang dalam sebuah perjalanan, di mana sang istri dikenal memiliki paras yang begitu cantik, sedangkan suaminya adalah seorang laki-laki parubaya yang sudah berumur tua dan memiliki badan yang bongkok. Suatu ketika pasangan suami istri tersebut hendak menyeberang sungai, namun mereka tidak menemukan perahu untuk menyeberang sungai tersebut. Dilihat seorang laki-laki Bedawi yang ada di seberang sungai, maka laki-laki itu minta tolong kepada Bedawi untuk menyeberangkan ke sungai. Dia juga menginginkan istri orang tua itu dengan beralasan bahwa dia tidak mungkin membawa dua orang sekaligus, maka laki-laki itu menyuruh istrinya untuk menyeberang terlebih dahulu. Dari kejauhan, orang tua Bungkuk itu merasa heran dengan tingkah laku Bedawi dan istrinya tersebut. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Untuk mengetahui jawabannya, marilah kita simak dengan video berikut. Suatu hari terdapat sepasang suami istri yang hendak menyeberangi sungai. Namun, mereka tidak menemukan perahu untuk menyeberang sungai tersebut karena laki-laki tua tersebut tidak mengetahui ke dalam sungai tersebut. Lagi pula dia bungkuk, maka ia tidak berani untuk turun ke sungai. Lihat seorang laki-laki Bedawi yang ada di seberang sungai, maka laki-laki tua itu meminta tolong kepada Bedawi untuk menyeberangkan ke sungai. Bedawi tersebut senang karena ia melihat istri laki-laki tua itu cantik parasnya, sedangkan suaminya sudah tua dan punggungnya bungkuk. Dengan kelicikannya, Bedawi itu memanfaatkan laki-laki tua dengan berbohong bahwa sungainya dalam, dengan ia memendekkan tubuhnya sampai lehernya tertutup air. Dia juga menginginkan istri orang tua itu dengan beralasan dia tidak mungkin membawa dua orang sekaligus, maka laki-laki tua itu menyuruh istrinya untuk menyeberangi terlebih dahulu. Itu merasa sangat beruntung karena dengan kelicikannya ia membawa perempuan itu dengan bakal barang-barang suami istri tersebut. Di tengah-tengah sungai, Bedawi itu mencoba merayu perempuan tersebut dengan mengejekinya bahwa seorang wanita cantik tetapi mempunyai suami yang bungkuk, dan ia mengatakan untuk memperistri wanita itu. Perempuan itu pun menurut dengan rayuan Bedawi tersebut, dan perempuan itu pun menyetujui untuk menikah dengan Bedawi itu. Setelah sampai di tepi sungai, Bedawi dan perempuan itu mandi, lalu menikmati perbekalan yang telah dibawanya. Setelah itu mereka berjalan-jalan. Dari kejauhan, orang tua bungkuk itu merasa heran dengan tingkah laku Bedawi dan istrinya tersebut. Lalu ia memutuskan untuk menyusul mereka. Ia nekat untuk menyeberangi sungai walaupun taruhannya nyawa. Setelah turun ke sungai, orang tua itu bungkuk ternyata heran karena ternyata sungai tersebut tidaklah dalam airnya. Sampai di tepi sungai, orang tua tersebut pergi ke dusun Masyudul Haq untuk mengadukan masalahnya tersebut. Setelah itu Masyudul Haq memanggil Bedawi dan perempuan tersebut dan menanyakan siapakah perempuan itu. Bedawi pun menjawab bahwa perempuan itu adalah istrinya yang telah dinikahinya. Akan tetapi orang tua tersebut menyangkal perkataan Bedawi bahwa perempuan itu adalah istrinya. Maka terjadilah pertengkaran antara Bedawi dengan orang tua itu, dan banyak orang yang berkerumun melihat kegaduhan tersebut. Lalu Masyudul Haq menanyakan kepada perempuan itu siapakah sebenarnya suaminya tersebut. Lalu wanita itu menjawab bahwa suaminya itu adalah Si Panjang. Masyudul Haq pun kembali bertanya kepada mereka, tapi secara bergantian. Untuk yang pertama adalah perempuan itu. Dia mengaku bahwa suaminya adalah Si Panjang. Namun, saat ia ditanyai oleh Masyudul Haq siapakah mertua laki-laki dan wanitanya serta di mana kaum mertuanya tinggal, ia tidak bisa menjawabnya. Lalu giliran Si Panjang yang ditanyai oleh Masyudul Haq, apakah benar bahwa perempuan itu adalah istrinya? Si Panjang pun dengan yakin menjawab bahwa perempuan itu adalah istrinya. Namun setelah ditanyai oleh Masyudul Haq siapa nama mertua laki-laki dan perempuan serta di mana mertuanya tinggal, ia tidak dapat menjawabnya. Lalu Masyudul Haq melanjutkan pertanyaannya kepada orang tua bungkuk tersebut. Apakah benar perempuan tersebut adalah istrinya? Ia menjawab dengan yakin bahwa perempuan itu adalah istrinya. Lalu Masyudul Haq menanyakan siapa mertua laki-laki dan perempuannya serta di manakah mertuanya tinggal. Orang tua bungkuk itu pun menjawab dengan jelas pertanyaan dari Masyudul Haq tersebut. Dari pengakuan tersebut sudah diketahui siapa yang salah dan siapa yang benar. Orang tua bungkuk itu sudah terbukti bahwa dialah yang benar dan Bedawi itulah yang salah. Akhirnya Bedawi dan perempuan itu pun mengakui kesalahannya dan mendapatkan hukuman dari Masyudul Haq sebanyak 100 kali. Masyudul Haq juga menyuruh Bedawi itu untuk bertaubat dan tidak melakukan perbuatan itu lagi.
Dari cara Masyudul Haq memecahkan masalah dengan kemampuan dan kecakapannya, membuat Masyudul Haq semakin terkenal akar kearifannya dan kebijaksanaan di dalam masyarakat. Kelompok kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.